Baik, terima kasih teman-teman sudah pada bergabung di Zoom kali ini. Di sini saya akan membahas tentang gerbang logika ya. Mungkin ada yang lebih jago seperti Mas Rasid sudah jago tentang gerbang logika. Di sini saya jelaskan hanya dasar-dasar saja, sangat dasar gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau yang sudah tahu, silahkan sharing-sharing saja di sini. Di sini saya hanya sampai jam 20.15-an ya. Tadi di WA harus berangkat. Oke, langsung saja gerbang logika. Nah, di sini maksud dari logik atau gerbang logika itu bukan yang dapat diterima oleh akal ya. Biasanya orang-orang ngebahasnya logika itu sesuatu yang dapat diterima oleh akal tuh. Namun di sini logik di sini yang dimaksudkan itu yang lazim digunakan di dalam dunia keteknikan gitu. Ya, walaupun ada hubungannya, ini mainnya logika semua. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini gerbang logika itu komponen dari rangkaian logik. Berdasarkan logik ini akan terbentuk suatu fungsi logik yang diaplikasikan pada suatu sistem peralatan. Mungkin ini materi saja. Saya lanjut saja di sini. Nah, ini adalah komponen dasar dari logic gate ya. Ada AND, OR, NOT. Sebenarnya ada juga kayak XOR, ada NOT AND gitu. Tapi kebanyakannya yang sering dipakai di industri itu adalah ketiga ini. Kalau yang seperti XOR sama not and itu jarang dipakai. Jadi ada and, or, dan not ini benar-benar sering dipakai nih, termasuk di saya tempat saya kerja juga sering dipakai di sana gitu. Pasti sering banget ini mengalaminya. Nah, di sini ada fungsi n ya. Fungsi n ini namanya juga n kan, dan gitu. Kalau bahasa Indonesianya n, dan berarti fungsi n, dan. Jadi A, B. Ini adalah inputannya, ini adalah outputnya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya di tabelnya ya. Ini A, B. Jika dikasih nilai 00, maka hasilnya 0. Jadi intinya, supaya teman-teman pada paham itu, outputnya ini pengennya apa gitu. Kalau outputnya pengennya 0, ya kita harus kasih nilai inputnya apa. Kalau outputnya pengennya 1, ya kasih nilainya apa. Nah, itu tujuannya itu. Intinya outputnya dulu pengennya apa. Kayak gitu. Contohnya di sini dikasih 00, AB ini ya, AB ini, yang AB ini dikasih 00, maka nilainya adalah 0. Selanjutnya, jika kita kasih AB-nya nilai 01, outputnya juga tetap 0. Kenapa? Karena ini N kan. Jika A dan B ini nilainya sama, atau nilainya apa tuh, satu-satu seperti ini, maka nilainya keluarnya akan 1. Logikanya bisa dilihat di sini nih, gampang nih. Seperti rangkaian seri. Contohnya si lampu ini itu apa, harus menyala. Lampu ini jika menyala jika si A, B ini dikasih nilai 1. Contohnya jika si A ini 1, B ini 1, istilahnya mah tersambung lah. Si A ini tersambung, B ini tersambung, maka si lampu ini akan menyala. Tetapi jika salah satu aja yang tidak ada nilai 1 atau tidak tersambung, maka si ini tidak akan menyala. Contohnya, di sini dikasih nilai 0 atau tidak ada sambungan. B juga dikasih nilai 0, tidak ada sambungan. Seperti di sini nih. A, B, 0, 0. Berarti A, B, 0, 0. Maka di sini tidak akan menyala. Seperti itu. Tapi selanjutnya, jika yang A, B ini nilainya 0, 1. Jika misalnya yang A ini nilainya 0, tidak tersambung, terus yang B ini juga tersambung, maka si lampu ini tetap tidak menyala. Kenapa? Karena salah satunya tidak tersambung. Lanjut yang AB nih. Yang AB ini adalah 1, 0. Jika yang A ini nilainya 1 atau tersambung, terus yang B ini nilainya 0, tidak tersambung, maka kan alirannya tidak akan mengalir ke lampu ini. Maka lampunya akan mati, tidak akan menyala. Nah, sedangkan jika ada A, B ini nilainya 1, 1,
Berarti kan L1 masuk, yang A-nya 1, yang B-nya juga 1, tersambung, maka lampunya akan menyala. Seperti itu. Ini logikanya fungsi N. Jadi harus satu-satu, maka nilainya akan 1. Jika salah satu aja tidak 1, nilainya tidak akan 1, pasti 0. Gimana? Pusing? Tanya aja langsung kalau pusing. Nah, di sini nilai OR nih, fungsi OR. OR itu dalam bahasa Inggrisnya, OR bahasa Inggris lagi. OR itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah atau. Jadi fungsi OR ini, jika outputnya akan nilai 1, jika salah satu A, B-nya ini bernilai 1. Seperti yang tertera di sini, di tabelnya. Tapi lebih gampangnya di rangkaiannya. Jadi rangkaiannya itu seperti paralel. Jadi akan bernilai 1 jika salah satu tersambung. Contohnya, yang A ini nilainya 0, yang B nilainya 0, seperti yang tertera di sini. Maka tidak akan nyala, karena sisi A dan sisi B-nya tidak tersambung. Jika misalnya yang A ini 0, yang B ini 1, seperti yang di sini, nilainya A 0, yang B-nya 1, maka outputnya akan 1. Kenapa? Karena kalau kita lihat di rangkaian paralel ini ya, nilai A-nya 0, nilai B-nya 1 atau tersambung, maka dari L1 ini akan langsung terhubung dan lampunya menyala. Nah itu, jadi fungsinya seperti rangkaian paralel. Begitupun juga sama di sini, yang A 1, yang B 0. 0. Karena salah satunya ada nilai 1 atau tersambung, maka yang lampunya ini akan menyala. Dari L1 akan mengalir ke A, lalu ke lampu. Kayak gitu. Bagaimana jika dua-duanya nilainya 1? Ya pasti akan tersambung, karena kan namanya juga paralel. Yang A1, yang B1. Kan jadi 1 atau jadi menyala. Seperti itu. Itu fungsi OR. Gampang ya? Gampang sekali. Untuk selanjutnya, fungsi NOT. Fungsi NOT ini adalah kebalikan dari fungsi yang tadi. NOT itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya tidak. Berarti kebalikan nih. Jika kita kasih nilai 0, maka hasilnya 1. Jika kasih nilai 1, maka hasilnya 0. Berikut juga di sini, seperti di rangkaian ini, masuknya ke NC. Jadi jika dikasih nilai 1 di sini, atau dibuka, maka hasilnya mati. Tapi jika ditutup, dikasih nilai 1, balik ya. Jika dikasih A-nya ini dikasih 0, maka akan menyala atau 1, kebalik. Jika dikasih si A-nya ini 1, maka tidak akan menyala, seperti itu. Lebih simpelnya lagi seperti inilah. Sudah saya contohkan juga nih. Itu adalah dasar-dasarnya dari segi tabelnya ya. Nah ini nih, saya jelasinnya seperti ini aja supaya gampang nih. Nih, pompa ini akan start jika ketiga inputnya adalah nilai 1. Jika salah satunya aja tidak nilai 1, maka ini tidak akan start si pompanya. Contohnya seperti itu. Nah, di sini buktinya dicontohkannya, jika si discharge palap ini, discharge itu kalau bahasa ininya adalah output ya, output palapnya nih. Jika output palapnya ini open, berarti bernilai 1. Terus suction ini open juga, berarti bernilai 1. Terus break juga on, berarti nilainya 1. Maka pompanya akan start. Nah itu jika ketiganya 1, pompanya akan start, berarti nilai keluar outputnya adalah 1. Contohnya jika salah satu saja, contohnya di sini di start valve-nya ini close gitu. Di startnya salah satu close, tapi ini open, ini on, ini close. Kan bernilai 0 nih, maka pompanya tidak akan bisa di start. Karena ininya close contohnya gitu. Kalau ini kan open, open, on ini adalah 1, 1, 1 gitu. Tapi salah satunya, contohnya suction-nya yang close. Berarti 0, 1, 1, 0, 1. Jika salah satu aja ada nolnya, maka si pompanya tidak akan start. Berikut juga sama nih. Di startnya sudah open, suction-nya udah open, tapi breakernya masih off atau bernilai 0.
otomatis si pompanya tidak akan menyala gitu, tidak akan berputar. Itulah fungsi AND. Jadi harus satu-satu semuanya. Selanjutnya jika mana nih? Nah, ini yang OR deh. OR ini jika salah satu tercapai aja di inputnya, maka si pompanya akan trip atau akan mati gitu. Contohnya di sini. Jika salah satu ampernya high, kan bernilai 1, otomatis akan langsung trip pompanya. Ataupun terjadi beban lebih di pompanya, otomatis akan langsung trip. Terus temperaturnya juga high, ya otomatis trip juga. Tapi jika salah satu di sini satu aja, yang apa namanya tuh, yang high-nya satu aja, ini beban lebihnya tidak, temperaturnya tidak. Tapi ininya satu, ya otomatis keluarannya pompanya akan trip satu seperti itu. Itu gerbang OR atau lah sebenarnya. Jadi satu mau masuk satu atau dua atau tiga, satunya ada tiga, tetap pompanya akan trip atau akan bernilai satu. Sepertinya pusing ini ya. Lanjut dulu aja lah nanti nanya-nanya mah. Nah, kalau yang fungsi not seperti ini, seperti tadi sama aja sih. Jika kita saklarnya on, masuk satu, maka lampunya mati harusnya. Tapi jika misalnya off, lampunya nyala. Seperti itu, dibulak-balik lah, gampang ini mah. Yang paling gampang lagi ini nih. Jangan ini. Nah, ini nih. Generator sinkron. Generator ini akan sinkron jika seluruh persyaratan yang ada di sini tercapai. Bener gak? Ini enggak ada ininya lupa saya. Gak apa-apa lah. Jadi jika frekuensi sama, jika tegangan sama, urutan fase sama, sudut fase sama, maka si generatornya ini akan sinkron. Sorry, ini harusnya ada ininya nih, harus ada garisnya. Jadi jika salah satu aja di sini frekuensinya tidak sama, walaupun di sini sama, urutan fasenya sama semua, tapi frekuensinya tidak sama, ini tidak akan sinkron generatornya. Tapi jika salah satu, jika semuanya satu semua, frekuensi sama, satu, tegangannya sama, satu juga, inputannya, urutan fasanya sama, satu juga, sudut fasanya sama, berarti nilainya satu juga. Jika satu semuanya di inputnya, maka outputnya akan satu juga, yaitu generator akan sinkron. Tapi jika dari keempat ini salah satunya tidak ada yang sama, contohnya frekuensinya sudah sama, tegangannya sama, sudut pasangnya sama, tapi urutan pasangnya berbeda, sudah pasti itu tidak akan sinkron-sinkron selamanya. Jadi harus sama dulu. Nah, itu gerbang N ya. Sangat simpel gitu untuk gerbang N-nya. Jadi logikanya seperti itu. Untuk biasanya kalau di microcontroller itu di dalam IC-nya ya sudah terpasang kayak gini. Mungkin Mas Rasid bisa menjelaskan tentang IC. Ada sih Mas Rasid ya sih? Oke, jadi mungkin segitu penjelasan yang simpelnya. Eh, Sebenarnya ini ada agak panjang, tapi saya simpelin karena materinya baru tadi saya jelasin, baru tadi saya bikin soalnya. Mungkin ada yang bingung tentang gerbang logika ini. Ada yang mau tanya, silahkan kalau mau tanya-tanya. Udah banyak ternyata ya. Udah 20 ya. Eh, Oke, kalau ada yang tanya silahkan. Kalau perlu diulang lagi. Si Rasid mau Boleh bang, bentar bang, saya baru bisa juga ini. apa? Mas Ahmad? Kakinya ini Boleh kalau bisa diulang kembali. di apa? Di share lagi. Ini Apa nih? Yang mau dibahasnya apa, gerbang apa? tadi. Not, or, atau N? Udah tadi. Kalau Ya, ini. N, oh ya, apa? Gimana? Boleh pak. Kalau gerbang N ini sudah ada tabel kebenarannya ya di sini. Tabel ini sudah pasti terjadi nih inputannya.
Jadi jika 00 maka outputnya akan 0. Jika 01 outputnya tetap 0. Jika 10 tetap 0. Tapi jika 11 akan 1. Namanya kan fungsi N atau Tadi loh sudah. fungsi dan. Jadi outputan ini akan terjadi 1 jika A, B ini A dan B dan C dan E bebas gitu kan. Harus nilainya 1 semua. Jika salah satu aja ada yang 0, maka di sini tidak akan jadi 1. Seperti di sini, jika A, B 1 maka si lampunya akan nyala. Jika salah satu aja yang nilainya 0 atau tidak tersambung, maka akan mati gitu, tidak akan nyala-nyala. Seperti itu. N-nya nih. Apa lagi, Mas? Jadi yang tanya ya. Ini udah jelas ini Bang. Kakinya kok bisa ada 4, kakinya itu berapa maksimal? N or kakinya itu gimana Bang? Kok bisa ada lebih dari 3? Saya bingung. Jadi si kaki ini minimal, kalau N tuh minimal ada 2. Maksimalnya mau 1000 aja bisa, silakan. Si inputannya ini mau 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1000, asalkan semuanya 1 nilainya, outputnya akan tetap 1. Tapi jika dari 1000 input ini salah satu aja yang nilainya 0 atau tidak tersambung gitu, maka outputnya juga akan nilainya 0, tidak akan jadi 1. Ada lagi nggak? Oke, sip. Udah cukup Bang. Untuk Oh, sementara. nanti saya share lah. Ada lagi yang tanya-tanya apa gitu? Bang, itu Lanjut lagi Op ya. Apa? gerbang logik itu outputnya itu semuanya itu kakinya tak terhingga lah Bang, yang Ya, outputnya itu. jadi kalau outputnya 1 ya, hanya tetap 1 kalau output. Kalau inputannya Oh bisa ya, maksudnya input. kalau inputannya bisa banyak. Mau 1000 juga kalau IC-nya mumpuni bisa. Tapi kalau minimalnya kalau yang N kan 2, kalau yang not kan 1 tadi minimalnya kayak gitu. Tapi kalau outputnya harus 1. Tapi kita tujuannya mau apa nih? Outputnya mau apa kan? Outputnya pengen 0 atau pengen 1? Jika outputnya pengen 1 ya si inputnya harus disesuaikan kayak tadi. Kalau misalnya outputnya pengen 0 ya harus disesuaikan juga. Bagaimana caranya supaya jadi 0? Tadi sudah dijelasin tabelnya. Nanti saya share untuk apa PowerPoint-nya. Itu semuanya gerbang berlaku ya Bang? Apa? Itu untuk semua gerbang logik ya Bang? Iya, gerbang logika. Jadi tadi yang saya bahas tuh yang umum, yang gerbang N or not itu yang paling sering dipakai. Kan ada lagi tuh gerbang yang XOR kata saya juga tadi, yang not N, terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak gerbang-gerbang, cuman itu gak dipakai kalau di pekerjaan mah. Yang dipakai itu ketiga ini. Selalu pasti ada ini. Oh, Pasti pernah dengar kan Mas Jikri paling ada XOR katanya kan. Ada not N gitu. pernah waktu pelajaran SMK dulu, cuman aku udah lupa. Ya itu, yang itu tuh jarang dipakai, tapi di SMK pasti diajarin yang kayak gitu. Kayak pengetahuan saja, tapi teman saya di industri yang apa, yang XOR itu jarang dipakai. Yang dipakai itu yang 3 tadi. And or not itu sering dipakai itu. Bahkan sampai sekarang pun logic itu sering dipakai gitu. Bagi untuk sistem proses. Ada angin lalu. Jadi seperti itu Mas Diki. Berarti di inverter sama ya Bang? Gitu juga ya Bang? Gimana? Berarti di inverter pakai gerbang logik yang 3 itu aja ya paling umum ya Bang? Iya, paling umum itu. Di IC-nya itu pasti itu dimasukinnya. Oke, jadi segitu ya teman-teman. Mohon maaf, saya lagi Bang, ditungguin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Emang Oh, makasih yang Bang. untuk yang terakhirnya, emang yang di industri itu yang paling banyak itu N or not aja. Bayangin aja N or not gitu. Kayak gitu. Kalau yang X or kayak not N itu tidak pernah dipakai. Kalau yang dipakai N or not aja.
Oke, terima kasih teman-teman. Saya end ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sama-sama. Oke.